Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Rizka Dianti dari Ekonomi Islam semester 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Studi Hadis. Baiklah, masuk yang pertama. Apa itu kritik hadis? Bolehkah kita mengkritik hadis Rasulullah? Kritik hadis itu sendiri sebenarnya berartikan mengkaji ulang, menimbang atau menyaring kesalahan yang ada pada suatu hadis atau kecacatan yang ada dalam sebuah hadis. Nah, gunanya kritik hadis yaitu untuk mencari kebenaran suatu hadis. Hadis akan dikatakan sahih apabila tidak terdapat kecacatan dalam sebuah matan atau kecacatan dalam diri perawi itu tersebut. Ada beberapa hadis yang dikritik oleh istri Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu. Salah satu contohnya adalah hadis tentang tangisan terhadap mayit yang berbunyi, sesungguhnya mayit disiksa dikubur karena tangisan orang yang masih hidup. Pasti kalian juga sudah pernah mendengar hadis ini, bukan? Lalu bagaimana pendapat kalian tentang hadis ini? Apakah kalian langsung mempercayainya? Sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya kalau kita menjalankan sunnah Rasul. Tapi sebelum melakukan sunnah tersebut, lebih baik kita untuk mengkaji dan mencari tahu terlebih dahulu apakah hadis ini sudah terbukti kesahihannya. Seperti yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, beliau mengkritik hadis ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Muslim. Suatu ketika disebutkan dalam majelisnya Aisyah perkataan Ibnu Umar bahwasanya mayit disiksa karena tangisan keluarganya yang masih hidup. Lantas Aisyah menimpali, semoga Allah merahmati Abu Abdirrahman mendengar tetapi tidak menghafal. Sesungguhnya yang terjadi adalah suatu ketika ada jenazah orang Yahudi lewat di depan Rasulullah. Para anggota keluarganya menangisinya. Lantas Rasulullah bersabda, kalian semua pada menangis padahal si mayit sedang disiksa. Nah, jadi kalian sudah paham bukan kenapa hadis ini dikritik oleh Aisyah? Ya, benar sekali, karena hadis ini tidak sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya atau bertentangan. Memasuki yang kedua, yaitu penyebab pemalsuan hadis. Ada beberapa alasan orang mengapa memalsukan hadis. Salah satunya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pasti kalian pernah berpikir, boleh nggak sih kita berbohong demi kebaikan? Ini pun pada zaman dahulu juga sering terjadi. Bahwasanya ada seseorang yang memalsukan hadis dengan mewajibkan membaca sesuatu yang apabila membacanya maka akan mendapatkan ganjaran atau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu salah seseorang menanyakan pemalsu tersebut, dari mana kamu mendapatkan hadis ini? Orang yang membaca ini, apakah benar mendapatkan ganjaran ini? Maisarah menjawab, saya memalsukannya supaya orang-orang termotivasi. Materi yang ketiga, salah satu tokoh orientalis. Di sini saya akan membahas tentang seseorang orientalis. Sebelumnya, tokoh orientalis adalah orang-orang yang mendalami tentang agama Islam, tetapi pendalamannya bukan untuk mempelajari, melainkan untuk menjatuhkan derajat Islam, yang bernama Ignaz Goldziher. Menurutnya, penelitian hadis yang banyak dilakukan oleh ulama Islam klasik tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena metode yang mereka gunakan sangat lemah. Para ulama seringkali menggunakan metode kritik sanad dan mengabaikan metode kritik matan. Oleh sebab itu, Goldziher kemudian menawarkan metode kritik baru, yaitu kritik matan saja. Yang ia maksud dengan kritik matan adalah mengkritisi matan hadis dengan melihat dari berbagai sudut pandang seperti politik, sains, sosial, kultural, dan lain sebagainya. Nah, salah satu hadis yang menjadi sorotan Goldziher adalah hadis yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri yang berbunyi, tidak diperintahkan pergi kecuali menuju 3 masjid. Yang pertama, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabawi. Dan yang ketiga, Masjidil Aqsa. Hadis ini banyak sekali kita jumpai dalam kitab-kitab hadis seperti hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, dan Sunan An-Nisa'i, dan lain sebagainya. Hampir semuanya
diriwayatkan melalui jalur Ibnu Syihab Az-Zuhri. Sebagaimana dalam riwayat hadis tadi, menurut Ghazihar, terdapat faktor sosiopolitik yang mempengaruhi munculnya hadis tersebut. Az-Zuhri diklaim atau dipaksa telah membuat hadis yang sanadnya sampai kepada Rasulullah oleh Abdul Malik bin Marwan, yang mana Abdul Malik bin Marwan ini ketika zaman tersebut menjadi khalifah dinasti Umayyah di Damaskus. Ia khawatir apabila Abdullah bin Zubair, yang mana calon khalifah di Mekah, mengambil kesempatan dengan menyuruh orang-orang Syam, yaitu Syria dan sekitarnya, yang sedang melaksanakan ibadah haji ke Mekah untuk berbaiat kepada dirinya. Karenanya Abdul Malik bin Marwan berusaha agar orang-orang Syam tidak lagi pergi ke Mekah, tetapi cukup hanya pergi ke Masjidil Aqsa. Karenanya Abdul Malik bin Marwan berusaha agar orang-orang Syam tidak lagi pergi ke Makkah, tetapi cukup hanya pergi ke Kubah Sakhara yang ada di Al-Quds, yang pada saat itu menjadi wilayah Syam. Jadi yang dikritik adalah matanya atau kontennya yang bersangkut paut dalam politik. Sedangkan para ulama mengkaji di bagian matanya pendapat mengenai kelahiran Az-Zuhri, yaitu antara tahun 50 sampai 58 Hijriah. Ia juga belum pernah bertemu dengan Abdul Malik bin Marwan sebelum tahun 81 Hijriah. Dan pada tahun 68 Hijriah, orang-orang dari dinasti Umayyah berada di Mekah pada musim haji. Dari sini, menurut ulama Islam, untuk membangun Kubah Sakhara yang konon akan dijadikan pengganti Ka'bah itu pada tahun 68 Hijriah, jika demikian, maka Az-Zuhri pada saat itu baru berumur 10 sampai 18 tahun. Karenanya, sangatlah tidak masuk akal jika seorang anak yang berumuran masih muda sudah masyhur sebagai seorang intelektual yang memiliki reputasi ilmiah di luar wilayahnya, saat dimana ia mampu mengubah pelaksanaan ibadah haji dari Mekah ke Yerusalem. Lagi pula pada saat itu masih banyak sahabat dan tabi'in, dan mereka tidak mungkin diam saja melihat kejadian tersebut dan hadis yang palsu tersebut. Selanjutnya adalah hadis kontroversi. Hadis kontroversi adalah hadis yang bertentangan disebabkan oleh perbedaan pendapat, karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda dan itu menyebabkan pendapat yang berbeda-beda pula, maka akan menghasilkan kesimpulan serta hukum yang berbeda-beda pula. Salah satu contohnya, ada dua hadis yang bertentangan. Hadis yang pertama berbunyi, mereka sholat sebelum sholat maghrib. Maksud dari sholat sebelum sholat maghrib adalah sholat qobliyah. Sedangkan yang kedua berbunyi, Ibnu Umar ditanya tentang 2 rakaat sebelum maghrib. Kemudian dia berkata, dia tidak pernah melihat seseorang pada masa Rasulullah melakukan sholat tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua hadis di atas bertentangan. Hadis yang pertama menunjukkan dibolehkannya sholat sebelum maghrib, sedangkan hadis yang kedua menafikannya. Lalu bagaimana solusinya? Ada beberapa solusi untuk dua hadis yang bertentangan. Salah satu contohnya adalah dengan al-jam'un. Hadis yang pertama berkaitan dengan kondisi kaum muslimin pada awal kemunculan Islam, untuk menunjukkan telah berlalunya waktu terlarang untuk sholat yang terbenamnya matahari, sehingga Rasulullah menganjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat sebelum maghrib sebagai pertanda bahwa waktu tersebut sudah diperbolehkan untuk melakukan sholat, baik itu sholat sunnah ataupun sholat fardu. Kemudian setelah itu kaum muslimin terbiasa untuk menyegerakan sholat fardu di awal waktu, agar tidak terlibat untuk melaksanakan di waktu yang utama. Maka sholat 2 rakaat sebelum maghrib pun tidak dilakukan. Demikian hadis kedua yang diriwayatkan dari Ibnu Umar tidak bisa dijadikan hujah untuk menafikan kesunahan sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Lalu yang terakhir adalah hadis tentang ilmu sosial. Saya akan membahas tentang hadis yang mempunyai sangkut pautannya dengan kehidupan sehari-hari kita,
yaitu hadis tentang larangan hidup individualis. Manusia hidup dengan bersosialisasi atau berinteraksi dengan yang lainnya. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Pastilah dia membutuhkan orang lain untuk membantunya dalam kehidupan sehari-harinya. Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah termasuk beriman seseorang di antara kami sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sikap individualis adalah sikap pementingan diri sendiri, tidak memiliki kepekaan terhadap apa yang ada di sekitarnya, apa yang terjadi terhadap orang-orang yang ada di lingkungannya. Menurut Islam, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis yang tadi saya sebutkan, mereka adalah orang-orang yang mana golongan tidak sempurna keimanannya. Baiklah, mungkin cukup sampai sekian penjelasan tentang mata kuliah hadis hari ini dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya memohon maaf karena memang saya masih dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.